akan kembali. Mau keluar? Kenapa kok nggak mau lagi? Soalnya berisik. Gimana caranya ya? Gini caranya, kita mau usah pakai suara, mulutnya aja yang goyang-goyang, bisa? Oke, ada lagi ya? Siap, satu lagi ya? Dan takut ya, maka baik kok nih, kita buka ya. Katanya tak takut. Mana ya Ki? Ini temennya kakak, takut enggak? Coba. Ini cakep kan punya kakak? Apa ini terbalik? Hah? Dibalik dulu. Oke, dibalik begini. Begini. Kak, gimana? Apa dibalik kemarin? Oh, ini. Iya. Kamu udah pelan-pelan aja ya. Oke. Coba 1, 2. Jadi kaget kalau kayak gitu Ki. Pelan-pelan aja ya. Oke. Coba 1, 2, 3. Pelan-pelan. Ya coba sekarang lihat teman-teman dulu ya teman-teman ya. Oke. Coba lihat yang perempuan. Coba 1, 2, 3. Kenapa? Masya Allah. Kenapa? Cantik-cantik. Kayak siapa? Kayak aku. Coba lihat yang laki-laki sekarang. Oke. Coba gimana laki-laki? Di belakang. Iya betul. 1, 2, 3. Salah. Ini ke kanan. Oh, di depan. Iya, salah kembali. 1, 2, 3. Kenapa sih? Coba lihat lagi. Kenapa? Coba lihat. Kenapa sih? Astagfirullah. Astagfirullah. Kenapa? Kenapa Ki? Jadi, Ki, ini itu bahasa diikutin Ki. itu bisa diikuti. Yang itu, yang diikutin. Bisa diikuti. Astagfirullahaladzim Ki. Ya Allah kakak. Allahu Akbar Ki. Sampai Allah beri hamidah. Ini mau ngapain? Ini mau ngapain? Aku mau sholat. Sholat apa? Sholat jenazah. Ini kita yang bagus ya. Oke. Coba ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hebat ya Ki. Hebat. Coba sekarang ini mau ngapain? Kakak, Apa? aku boleh nggak Apa? tidur?
ikut tadi. Nyanyi aja mau? Boleh. Bisa? Enggak. Bisa dong, bisa ya? Coba 1, 2, 3. Ayo dong. Nah dulu. Ngapain? Ini nafas. Ambil dulu boleh. Lagu tiga. Lagu tiga. Coba 1, 2, 3. Kedua. Sama siapa? Sama ini. Sama aku, boleh ya? 1, 2, 3. Cidam, cidam. Merinding. Ini maksudnya ya? Coba. Diam, diam. Berenang. Benar? Aus. Lalu ngapain? Lalu dimakan. Kalau aku jadi yang bagus, kalau tanya. Iya. Mendingan hari ini kakak hipnotis saja ya. Kakak bisa hipnotis. Coba, Iki. Apa? Coba, tatap mata kakak. Ini. Yang ini kakak di depan. Oh ini. Coba, tatap mata kakak. Kedeketan, oke. Ya, jangan dekat-dekat. Coba. Hitungan ketiga, tiga harus tidur ya. 1, 2, baru 2 sampai 3. Sama tiga. Oke, coba. 1, 2, 3. Ini. 3. Enggak. 3 tidur. 3. Aku belum baca doa. Oh, ini baca doa. Coba, kali ini baca doa ya. Iya. Coba, Iki mau baca doa. Doa mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Alah. Itu makan. Iya. Doa mau tidur. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu. Alah lagi. Ada nggak yang bisa bantu Iki doa mau tidur? Bisa. Lalu gantian. Ini sama. Kamu kembar. Siapa? Hai? Asia. Sebelahnya tiga sama aku ya. Hebat banget Aisyah. Ulang dong. Coba. Iki bisa sekarang. Bisa. Coba ya. Doa mau tidur. Lihat. Bismillah. Allahumma ahya wa Teman-teman, Ikinya udah tidur. Biasanya Iki tidurnya lama, bisa sampai 8 jam. Gele-gele, orang tidur, coba. Kakak lihat, oke kakak lihatin ya. Oke kakak lihatin, oke. Hari ini Karina mau ini tidur nih. Kakak lihatin kan? Coba. Hari ini Karina mau cerita. Ibu waktu itu kok ya hari itu apa lagi tidur. Aku lihat lagi, oke aku lihat lagi. Oke aku lihat lagi. Hari ini lagi, duduk lagi, ya duduk lagi. Ayo duduk lagi. Dua-duanya pegang kepala, pegang kepala, pegang telinga, pegang hidungnya, pegang kerong, pegang telinga, pegang perutnya. Ini perutnya. Salah. Tapi konsentrasi, coba saya lagi ya, konsentrasi semuanya ya. Siap.
Ya Allah, gitu kan? Ya, yang ada, ya Allah. Mudah-mudahan tisunya jadi uang. Bismillahirrahmanirrahim. Coba dilihat, ambil satu-satu tisunya. Jadi uang ya? Tepuk tangan dong buat makan sama buat dan makan dong. Ya, buat kamu. Allah kasih yang gede dan berat bawahnya. Kamu gimana sih kasih rumah yang gede buat kamu? Jadi berat, kamu nggak sayang sama Allah. Malaikat itu psikolognya nggak gini. Nggak boleh begitu. Ingat, Allah menciptakan kita bentuknya beda-beda, fungsinya beda-beda. Kamu nggak boleh kayak gitu. Agak berapa lama, tiba-tiba mereka sampai di atas bukit. Doa dari maghrib ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan fi ayatin ukhra wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Wa qala aidan man taqala liyata'allama fihi ilman ghufira lahu qabla an yaqtuwa. Shadaqallahul azim. Hadratil muhtaramin, para alim, para ulama dimanapun berada, mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan serta kemanfaatan ilmunya yang sama-sama kita hormati dan sama-sama kita muliakan selaku ketua Yayasan Robiatul Adawiyah Bapak Abdurrahman Rizki MSHI, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan selaku Kepala Sekolah TK Robiatul Adawiyah Punania beserta diri dan jajarannya, serta yang saya hormati ibu-ibu yang sudah hadir maupun yang belum sempat hadir pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa selalu mendoakan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah hadir juga di tengah-tengah Ibu Winarsi. Beliau ini istri Bapak Kepala Sekolah SD Robiatul Adawiyah. Bersyukur mudah-mudahan semuanya sehat walafiat, selalu dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini di hari Kamis ya? Sabtu. Hari Kamis ketawa. Kalau cepat jadi gaji ya katanya. Di hari Kamis tanggal 12 Maret 2026 dengan izin Allah kita semuanya bisa hadir di TK Robiatul Adawiyah dalam rangka untuk sama-sama kita mengikuti kegiatan buka puasa bersama, yaitu kegiatan yang setiap tahun kita adakan di TK. Mudah-mudahan kegiatan ini senantiasa mendapatkan keberkahan ridwan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Pun kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah sampai saat ini Allah masih memberikan pada kita nikmat sehat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan Islam, nikmat kesempatan, sehingga dengan kesempatan ini insya Allah kita semua bisa melakukan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Alhamdulillah hari ini sudah sampai di hari yang ke-22, gitu ya. Di hari yang ke-22 mudah-mudahan puasa Ramadan kita, tarawih kita, terus Al-Quran kita senantiasa juga kita meraih pahala di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, semoga sampai kepada keluarganya, sahabatnya, pengikutnya, dan kita semuanya senantiasa istiqomah menjalankan sunnah-sunnah beliau. Harapan mudah-mudahan nanti dari kelak yang hari kiamat, insya Allah kita semuanya akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah SAW. Amin ya rabbal alamin. Usahaku perlu kenalin. Tapi tahun kemarin dan misi sini saya, ada yang kemarin ikut. Ada. Mana yang ikut tahun kemarin? Alhamdulillah. Berarti nggak
Sebelum kita melakukan kegiatan hari ini, yaitu doa bersama. Setelah doa nanti mungkin ada kajian-kajian yang mungkin buat motivasi buat kita, buat nambah pengetahuan kita tentang keagamaan. Maka perlu kenalan terlebih dahulu biar sedikit. Monggo. Gimana ini? Ada 100 ya? Ada 100 ya? Ya. Saya nama Ahmad Sujono, tinggal di Cilincing Kaki. Kegiatan seharian saya ngajar di SD Robiatul Adawiyah. Kalau di sini TK-nya saya tidak sendirinya. Memang di sana dikasih amanah untuk megang agama Islam. Jadi barangkali sekalian promosi lah, barangkali nanti putra-putri Bapak Ibu semuanya ingin melanjutkan ke SD Robiatul, insya Allah bertemu dengan saya. Saya ngajar dari kelas 1 sampai kelas 6 pendidikan agama Islam. Alhamdulillah saya sudah 7 tahun di Robiatul Adawiyah, udah tua nih, 7 tahun ya. Tapi mudah-mudahan dengan itu semuanya, insya Allah pertemuan kita pada sore hari ini menjadikan pertemuan yang berhasil dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari sama-sama kita awali kegiatan sore hari ini pada bawaan surat Yasin semua ya. Coba enggak? Hafal ya? Hafal kamu suara hafal. Hafal ya? Jadi enggak apa bacanya enggak isi. Jadi enggak isi. Baik, kita baca suratul Fatihah sebagai mengawali kegiatan doa bersama hari ini. Mudah-mudahan kegiatan doa hari ini mudah-mudahan acara Allah Subhanahu wa Ta'ala ala nabiyyina Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahlihi kiram syai'unillahi lana wa lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasifu khaira ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasifu su'a ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya sayyidi ya Habibullah. Assalatu wassalamu alayka ya ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalatu wassalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin ala niyatina wa ala niyatikum wa ala niyatil qabul wa khususil mahmul wa syaraf wa bidawadi wasilah ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitil kiram syai'unillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah wa ikhwan nabiyina wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal qarabin wasyhadain wassalihin wa ala kulli
وأصحابه وأحباب أبينا آدم وأمنا سيداتنا حواء عليهما السلام وما تناسل بينهما إلى يوم الدين وسبحان الله وسادتنا وموالينا وإمتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى بقية الصحابة والقرابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين وسبحان الله يا الله كل شيء نسأل القادر الجلال راضي وشكر لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسبحان الله يا الله سادة وسادة وسادة ومن أرسلنا وقلدنا عندك بدعاء الخير وسبحان جميع الأمور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا العبد الرؤيا اللهم اغفر له وارحمه وعافيه وارشده لله لنا وله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. نسألك السلام والعافية والبركة والمنفعة في الدين والدنيا والآخرة ببركة الكتاب وببركة أسماء الله يا رب الشعب القادر الجيلاني رضي الله عنه وببركة في شهر رمضان وببركة في صلاة ياسين وببركة يا الله صاحب الهداية راتب المصلحة يأتي أحمد عيسى حميد بالهدي رماني وببركة في هذا المجلس على هذه النية والمصلحة وإلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وذريته وأهل بيت الكرام خصوصا حاجاتنا seputar hajatnya masing-masing sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Barangkali di antara kita punya hajat niat yang bermanfaat, ayo sama-sama kita pada kesempatan sore hari ini di menjelang buka puasa ini mudah-mudahan yang kita doakan Allah Subhanahu wa taala ini hajatina wa hasil maqasidana ya Allah disebutkan. Inti hajatina wa hasil maqasidana ya Allah bisiril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق الله على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام
وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أعتقد من دونه آلهة إن يرد الرحمن بضر لا تغن لي شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخلوا الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم جاءوا وإن لدينا مهتدون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره أفلا يشكرون سبحان الذي خلق مما تنبت الأرض ومما لا نسمع والشمس لها والقمر
كل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Kita lanjut istighosahnya. Sepertinya cuma 1-2 aja kali ya. Cuma 25 lembar ya. Ini lebih kan. 1/2 aja, tidak apa-apa. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min kulli dhanbin adzim. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad wa alihi ajma'in. Ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim min jami'il ma'asi wal dhunub. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala wa sahbihi ajma'in. Ya Fattahu ya Razzaq, Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Razzaq, ya Alim. La hawla wa la
sengaja maupun yang tidak kami sengaja. Ini doanya. Ya, mudah-mudahan Ramadan akhir Ramadan nanti kita semuanya diampuni oleh Allah setiap dosa maupun kesalahan yang sudah kita lakukan, sehingga Ramadan selesai. Mudah-mudahan kita menjadi Ramadan yang terbaik. Amin Allahumma. Hadirin jamaah Bapak Ibu sekalian, di dalam kitab Hikayatul Ramadan ini kitabnya kecil tapi isinya luar biasa. Di sini ada cerita begini. Wa hukiya an ba'di ahli ilmi annahu qala kana 'indana rajulun ismuhu Ahmad. Diceritakan dari sebagian ba'dil ahli ilmi, sebagian dari ahli ilmu. Ahli ilmu itu berarti orang yang menjalankan ilmunya, itu ahli ilmu. Ada orang ahli ilmu tapi nggak mau menjalankan ilmunya, berarti bukan ulama. An-Nabi beliau sesungguhnya qala berkata kana indana rajulun ismuhu Muhammad. Ada di sisinya seorang laki-laki yang namanya Ahmad. Jadi bagi ulama itu ceritanya menceritakan ada sampingnya itu ada seorang laki-laki namanya Ahmad. Wa kana la yusalli illa qit'an. Si Ahmad ini hidupnya itu nggak pernah menjalankan ibadah kepada Allah. La yusalli, tidak pernah sholat. Orang pernah sholat. Illa qit'an, tapi sholatnya bolong-bolong. Tahu bolong-bolong? Kadang sholat, kadang enggak. 5 kali, kadang-kadang cuma 3 waktu doang yang dilaksanain, itu bolong-bolong namanya, Bu. Ya kan? Kadang-kadang zuhur bercanda, asar 12, ya kan? Maghrib kecapean, ya kan? Tidur makan bisa, tiduran ujung-ujungnya. Subuh kesiangan, sholat semua ya. Jadi ini seorang laki-laki ini dikenal nggak pernah sholat tapi bolong-bolong. Fa'idha dakhala syahrul Ramadan zainu nafsahu. Namun ketika masuk di bulan suci Ramadan, ini anak laki-laki itu namanya Ahmad tadi, zaina nafsahu, berhias dirinya. Jadi ketika ada kabar bahwa besok itu Ramadan mau datang, ini laki-laki namanya Ahmad itu berhias. Apa yang dihias? Jadi langsung bisyabil fakhirati, dengan pakaian yang paling bagus. Jadi yang tadinya pakaiannya biasa-biasa aja, pas mau Ramadan datang, ini laki-laki terus beli baju baru serta putih lah, namanya juga untuk menghormati bulan Ramadan. Watibi, dan berwangi-wangi. Jadi selain bajunya bagus, terus menggunakan wangian. Wayasumu, dan laki-laki itu namanya Ahmad menjalankan ibadah puasa. Wayusolli, dan juga menjalankan ibadah sholat. Wayaktima fatahu, dan mengkodok sholat yang dulu pernah
Lagi dia ada di majelis, laki-laki ini namanya Ahmad duduk di samping seorang ulama, seorang guru. Nah, laki-laki ini dikenal hidupnya itu nggak pernah sholat tapi kadang-kadang sholat, kadang-kadang enggak. Tapi pas Ramadan datang itu kenapa? Kenapa? Kaget suaraku. Pas Ramadan tiba, ini anak laki-laki berhias diri, memakai pakaian-pakaian yang bagus, memakai wangi-wangian, terus jalanin sholat, terus jalanin puasa, bahkan sholat yang dulu pernah ditinggal, ini laki-laki mengkodok. Selama Ramadan itu mengkodok sholat. Kalau misalkan dalam setahun nggak sholat berapa kali dihitung? Ya. Nah, monggo dicek luar sih lebih adem. Suaranya kan dia ini ya. Monggo oke. Nyampe di mana tadi? Mengkodok sholat ya. Jadi sholatnya dikodok kemarin tahun-tahun sebelumnya yang ditinggal itu dikodok diganti semua. Nah, ketika itu dilakukan oleh seorang laki-laki, fakultu lahu fi dzalika, maka seorang ulama tadi bertanya. Apa pertanyaannya? Kenapa kau berbuat seperti itu? Jadi ulama ini heran, kok bisa berubah drastis? Dengan apa alasannya kok bisa seperti itu kamu wahai rajul Ahmad? Faqala, maka Ahmad menjawab, hada syahrut taubah wal rahmati wal barakah. Kata si Ahmad, wahai guru, wahai ustazku, wahai kiaiku, bahwa bulan ini bulan taubat. Bulan apa? Bulan taubat. Dan bulan ini bulan rahmat. Dan juga ini termasuk bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dengan alasan karena ini bulan taubat, anak laki-laki itu niat bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sekaligus menghormati daripada bulan Ramadan, di mana bulan ini termasuk bulan yang penuh rahmat kasih sayang Allah, juga penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Asallahu ayyatajawaza anni bifadlih. Semoga Allah menerima taubatku dan mengampuni taubatku dengan keutamaan kefadilahannya. Jadi harapan orang laki-laki itu berharap kepada Allah, mudah-mudahan taubat saya ini diterima. Mudah-mudahan taubat saya ini selamanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga dengan taubatan yang saya lakukan ini dapat menghapus dosa dan kesalahan yang pernah saya lakukan sebelumnya. Itu harapan anak laki-laki itu. Famata, singkat ceritanya ini laki-laki mati, meninggal ya kan? Iya. Famata, ceritanya anak laki-laki itu meninggal. Fara'aituhu fil manami. Ketika laki-laki itu sudah meninggal, fara'aituhu fil manami, ahli ilmu tadi gurunya bermimpi di dalam tidurnya. Bermimpi itu ditemui oleh orang laki-laki itu, bertemu dengan anak laki-laki itu yang namanya Ahmad tadi. Apa yang dikatakan oleh seorang ulama, faqultu lahu ma fa'alallahu bika. Wahai laki-laki, saudaraku laki-laki, ma fa'alallahu bika, apa yang sudah Allah lakukan terhadap dirimu. Jadi heran. Dilihatnya itu dalam keterangan yang lain, ini laki-laki yang dulunya nggak pernah sholat, bahkan sholatnya itu kadang-kadang sholat, kadang-kadang tidak. Tapi pas Ramadan datang, dia berhias diri, menghormati bulan Ramadan dan bertobat untuk menghapuskan dalam rangka menghapuskan dosa-dosanya, sehingga pas meninggal
ulama ini bermimpi bertemu dengan anak laki-laki itu wajahnya udah luar biasa. Kalau bahasa kita bersinar, glowing gitu, bersinar. Heran itu ulama. Mafalun rabbika, apa yang sudah Allah lakukan terhadap wahai Ahmad? Kata ulama. Jawab orang ghafarali li ajli hurmati syahri Ramadan. Wahai guruku, ternyata taubat saya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah mengampuni dosa-dosaku li ajli hurmati syahri Ramadan, dikarenakan sebab menghormati bulan Ramadan. Tuh. Ini aja orang yang punya dosa ibaratnya gini tuh. Ini dulu orangnya ini banyak dosa, ketika niat taubat di bulan suci Ramadan Allah langsung ampuni, bahkan Allah memuliakan di alam kuburnya. Nah kalau kita yang sehari-hari sering ibadah, sering sholat, sering zikir, sering baca Al-Quran, kira-kira maunya seperti apa kan gitu. Apalagi niat kita niatnya yang baik, ibadah kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah dapat kemuliaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kemuliaan yang insyaallah masuk di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini cerita singkat tapi bermakna. Jadi orang yang ingin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka muliakanlah bulan suci Ramadan. Kenapa? Karena Ramadan ini bulan yang agung, bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena di dalam Ramadan ini turun yang namanya Al-Quran. Sesuatu yang bersandar dengan Al-Quran maka di situ akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat jumlahnya berapa? Banyak, gak bisa dihitung, gak ada yang tahu jumlahnya. Namun ada satu malaikat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa? Malaikat Jibril. Kenapa malaikat Jibril dimuliakan sama Allah? Karena malaikat Jibril yang membawa wahyu Al-Quran yang disampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kota ada yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu kota Madinah dan kota Makkah. Kenapa dua kota ini dimuliakan? Karena Allah menurunkan Al-Quran di dua kota ini, sehingga di dalam Al-Quran itu ada ayat ada surat-surat Makkiyah, ada surat-surat Madaniyah. Apa surat Makkiyah? Yaitu surat-surat yang diturunkan di kota Makkah sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah, namanya surat Makkiyah. Kalau Madaniyah adalah surat-surat yang diturunkan di kota Madinah, sehingga kedua kota ini antara Mekah dan Madinah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena dua tempat inilah diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Siapa lagi? Manusia yang dimuliakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala siapa? Nabi Muhammad. Kenapa Nabi Muhammad dimuliakan sama Allah Subhanahu wa ta'ala? Bukan Nabi Adam, bukan Nabi Idris, bukan Nabi Ibrahim dan sebagainya. Ternyata Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena Nabi Muhammad lah yang menerima wahyu Al-Quran, sehingga Nabi Muhammad dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak apa-apa, biarin, namanya kecil. Ya, kita nggak bisa kecil. Biarin. Nih, bulan Ramadan kenapa dimuliakan sama Allah? Kenapa diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Karena Ramadan adalah bulan yang diturunkannya Al-Quran, sehingga ketika hamba Allah umat Nabi Muhammad SAW bisa memuliakan, bisa memberikan keistimewaan kepada bulan Ramadan, maka manusia itu insya Allah akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya kita hidup jangan jauh dari Al-Quran. Ya Bu, ngaji udah berapa juz Bu? Koper dua Ustaz gitu kan. Tadi turun ngadusin anak, ngantar anak sekolah, ya kan? Pulang dari ngantar sekolah
aneh ya kan? Itu. Habis tidur nunggu buka ya kalau puasa gitu. Jadi kalau kita pengen dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan jauh dari Al-Qur'an. Man ja'alal Qur'ana amamahu khadahu ilal jannah. Barang siapa yang menjadikan Al-Qur'an sebagai imam. Imam itu di depan apa di belakang? Katanya ini imam di belakang di depan. Di depan ya. Barang siapa yang menjadikan Al-Quran itu sebagai imam, dan barang siapa yang hidupnya selalu mempelajari Al-Quran, maka insya Allah Al-Quran itu akan membawa ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita hidup di dunia ini berpedoman dengan Al-Quran, selalu mencari petunjuk di dalam Al-Quran, insya Allah kehidupan kita ini akan membawa ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man ja'ala al-Qur'ana khalfahu, dan barang siapa yang tidak mau belajar Al-Quran, dan barang siapa yang tidak mau mengamalkan Al-Quran, saqahu ilan nar, maka Al-Quran itu akan membawa orang tersebut ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pengen surga apa neraka kira-kira? Surga, ngaji ya. Iyalah, ngaji. Orang iso ngaji cepat. Iso ana jero ora ini. Ana ya, alhamdulillah. Gue ini makan lah sama-sama saya. Jadi kalau kita hidup kita berpedoman dengan Al-Quran, insya Allah Al-Quran itu akan membawa ke surganya Allah. Namun sebaliknya kalau kita hidup tanpa Al-Quran, gak mau belajar isi kandungan Al-Quran, dan hidup kita begitu-begitu aja, maka Al-Quran akan membawa kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita ingin masuk surga, kuncinya ada di Al-Quran. Pelajari isi kandungannya Al-Quran. Kalau nggak bisa baca, belajar ya, belajar. Udah tua Pak Ustaz masa mau belajar? Nyuri ilmu itu orang mikir tua nih. Ya, nyari ilmu itu nggak harus tua, nggak harus muda. Selama Allah masih memberikan, aku menitipkan nyawa kepada manusia, itu masih punya kewajiban mencari ilmu. Walaupun usianya udah 50, ke 60, 70, selama masih nyawa itu ada, masih kewajiban mencari ilmu. Ini tugas manusia. Dan tujuannya apa? Dengan ilmu insya Allah hidup kita akan terarah. Dengan ilmu insya Allah hidup kita akan menjadi mudah. Sholat kalau tanpa ilmu, kira-kira sholatnya seperti apa? Yang nggak hafal ya kan? Misalkan nih, kalau nggak punya ilmu, sholat tanpa ilmu, misalkan nih, mau niat zuhur salah, mau baca Fatihahnya salah, mau baca doa iftitah salah, mau baca rukunya bingung, mau sujud seperti apa bingung, posisi rukuk bagaimana bingung, karena nggak punya ilmu. Tapi kalau kita punya ilmu, enak aja ya. Sholat usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati ada'an lillahi ta'ala. Punya ilmu, jadi misalnya bisa baca niat Fatihah, insya Allah gampang punya ilmu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Karena punya ilmu. Jadi kalau punya ilmu kan enak. Ibadah apa